Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon for all of the students from program studi farmasi, program sarjana, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibu Prima, akan sharing dan juga berbagi terkait dengan topik speaking skills, khususnya speaking skills part 2, untuk mata kuliah bahasa Inggris di pertemuan ke-13. Nah, pertemuan ke-13 ini masih masih menyambung dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-12. Maka dari itu, untuk learning objektifnya untuk kali ini masih tetap sama, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan speaking skills. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan ke-12, we already talk and also discuss about two of the learning objective, which is speaking skills in general, and also tahapan atau steps dalam melaksanakan speaking test ya, khususnya pada pelaksanaan ujian IELTS ya dan juga TOEFL. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak berdiskusi ataupun sharing terkait dengan conversation skills, di mana conversation skills pada kali ini akan lebih fokus terhadap health conversation. Oke. Secara definisi, conversation it is about talk between two or more people, which they can express their feeling, their thought, and also ideas. Dimana kalau misalnya ada conversation, ada interaksi ya, ada interaksi ataupun ada question and answered between two or more people. Or it can be also expressing news or information. There is something new that can be adapt gitu. Usually the conversation it can be informal and also usually private ya. Jadi diskusinya itu hanya untuk beberapa orang saja, di mana ada exchange of information and also ada discussion. Nah, kemudian kalau misalnya conversation in health atau farmasi, apa sih? Jadi, kalau health conversation itu pasti partikularnya adalah terkait dengan kesehatan, gitu. Di mana ada exchange of information uh, terkait dengan medicine or maybe health, gitu ya, pada umumnya. Nah, di sini usually kalau misalnya kita berdiskusi atau melakukan conversation about health, there are so many vocabularies that maybe not all of you familiar. Jadi, kalau misalnya adik-adik mau ada conversation in health, itu ada beberapa specific vocabulary yang harus ditingkatkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah adik-adik memperkayanya bisa dengan melakukan dari reading ya, reading artikel atau reading jurnal, atau misalnya adik-adik senang nih untuk menonton or watch some medical movies gitu ya. Mungkin The Doctors di Netflix gitu, atau misalnya uh, terkait dengan movie about pharmacy, terkait dengan movie dengan health ataupun medical field gitu. Nah, itu biasanya banyak sekali terminologi ataupun vocabulary yang adik-adik bisa enhance dari melakukan nonton movie gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh nih, contoh vocabularies di mana vocabularies itu sebenarnya ada dua ya, di bahasa Inggris ada medical name, ada juga common name. Nah, kalau misalnya kita artikan dalam bahasa Indonesia, ada juga artinya. Nah, di sini adalah beberapa contoh terkait dengan beberapa vocabularies, di mana adik-adik kalau misalnya berbicara tentang, oh saya kena flu gitu kan. Kalau misalnya common name-nya gitu yang biasa disebutkan oleh orang-orang awam gitu adalah common-nya adalah flu atau common cold gitu. Kalau di Indonesia itu artinya adalah flu. Sedangkan kalau misalnya medical name-nya itu adalah influenza. Jadi ada virusnya gitu ya di influenza. Kemudian kalau misalnya adik-adik mendengar terkait dengan cacar air ya. Kalau cacar air apa sih bahasa Inggrisnya? Nah, kalau misalnya secara common name,
cacar air itu adalah chickenpox gitu, sedangkan kalau medical name-nya adalah varicella. Kemudian ada juga kalau misalnya adik-adik punya mata yang merah gitu ya, matanya merah misalnya terkena terkena sesuatu gitu. Nah itu kalau misalnya bahasa Indonesia tadi ya mata merah, kemudian kalau common name-nya pink eye atau red eye gitu. Kemudian juga kalau misalnya medical name-nya itu adalah conjunctivitis gitu. Jadi agak lebih fancy ya kalau misalnya yang medical name-nya, dan itu biasanya adalah memang sangat berkaitan erat dengan penyebab sakitnya gitu. Kemudian kalau misalnya adik-adik swelling atau bengkak gitu, kalau common name-nya kan, oh tangan saya bengkak misalnya karena misalnya kaki saya bengkak karena duduk terlalu lama gitu. Kalau misalnya common name-nya itu biasanya adalah swelling only, tapi kalau misalnya medical name-nya itu adalah angioedema gitu. Jadi ada kaitannya satu sama lain. Dan yang terakhir contohnya ini adalah adik-adik kalau misalnya kentut nih. Kalau kentut kan bahasa common name-nya gitu ya, common name-nya atau bahasa umumnya dalam bahasa Inggris adalah fart gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik medical name-nya itu adalah flatulence. Jadi adik-adik kalau misalnya masuk ke rumah sakit ataupun let's say fasilitas kesehatan di luar negeri itu biasanya ada menunggu flatulence gitu kalau misalnya mau sembuh gitu ya. Nah, di sini ada informasi terkait dengan beberapa terminologi untuk vocabularies baik itu medical name dan juga common name, dan adik-adik bisa buka ya di NHS terkait dengan illness and common condition. Atau ada juga website lain masih tentang dari NHS atau National Health Service, itu banyak sekali common condition gitu ya, adik-adik bisa dibaca secara rincinya nanti. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh ada seperti kuis lah gitu ya, kuis atau permainan gitu ya untuk menebak atau matching type dari kolom A ke kolom B. Nah, di sini ada definisinya gitu, kemudian dicocokkan dari kolom A dan kolom B mana sih yang cocok gitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya gitu. Nah, jadi dari yang paling bawah dulu nih. Di sini definisinya adalah a condition in which nerves in the brainstem have died and the person can be certified as dead. Although the heart may not have stopped beating. Jadi kondisinya adalah masih tetap bernafas gitu, tapi otaknya sudah tidak berfungsi. Jadi definisi itu adalah definisi dari apa nih gitu. Jadi kalau misalnya kita cocokkan adalah misalnya apakah brain reaction, apakah brain clog, atau brain death gitu. Jawaban yang tepat adalah brain death. Itu jadi brain death itu adalah kondisi di mana otaknya itu tidak lagi bisa berfungsi, tapi orangnya itu masih masih bernafas, jantungnya juga masih stabil, tapi otaknya sudah tidak berfungsi. Nah, mungkin adik-adik kalau misalnya nonton drama-drama ya, gitu biasanya kalau misalnya ada kecelakaan dan orangnya itu tidak bisa bangun kembali, dan itu adalah dikatakan brain death. Kemudian selanjutnya, the rhythm of daily activities and the body process such as eating, defecating, or sleeping frequently controlled by hormones, which repeat every 24 hours. Nah, ini adalah definisi dari apa? Biological, is it diet, is it clock, or reaction? Nah, jawaban yang tepat adalah biological clock gitu. Jadi, tubuh itu memiliki waktu tertentu gitu ya, di mana bisa memproses untuk makannya kapan gitu, kemudian untuk defecating itu ke kamar mandi ya gitu, ke kamar mandinya kapan, kemudian kapan untuk tidur, itu adalah biological clock gitu. Jadi tubuh kita ini memiliki waktu tersendiri. Nah, makanya adik-adik kalau misalnya pergi ke luar negeri gitu, kemudian ada big time difference, jadi ada misalnya let's say ada 4 jam atau 5 jam perbedaan, makanya kita suka ada perasaan jet lag gitu ya, jet lag di mana badan kita, tubuh kita kondisinya sudah terbiasa dengan kondisi di Indonesia, sedangkan jam
di tempat yang baru gitu, misalnya adik-adik pergi ke kemana, misalnya ke Belanda gitu, misalnya ke Belanda itu pasti akan berbeda jam tubuhnya dengan jam yang ada di sana dan ini butuh penyesuaian gitu. Oke, selanjutnya ini ada definisi terkait dengan a diet that provides all the nutrients needed in the correct proportion. Ini termasuk apa nih? Yang cocok ya, titik-titik atau blank diet. Apakah diet, apakah reaction diet, ataukah balanced diet? Oke, yang benar adalah balanced diet. Di mana balanced diet ini adalah kondisi di mana apa namanya sebuah perlakuan gitu ya, perlakuan diet di mana seluruh nutrisinya itu terpenuhi dan cocok gitu ya. Misalnya 4 sehat 5 sempurnanya itu pas gitu untuk orang tersebut. Ya. Kemudian terakhir ada definisi terkait dengan an effect produced by a substance in which a person has an allergy such as sneezing or a skin rash gitu. Jadi ada alergi apa nih gitu, allergic titik-titik. Nah, betul sekali. Yang paling terakhir ini adalah allergic reaction, di mana ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang bisa mengeluarkan reaksi tertentu ya kalau misalnya ada iritan, ada alergi. Bisa saja jadi bentol-bentol gitu, jadi merah-merah kulitnya gitu, atau misalnya bisa juga apa namanya bersin gitu, sneezing. Oke, jadi ini ada beberapa contoh terkait dengan matching type ya, matching type antara simple ya, simple medical terminologies. Itu nggak terlalu sulit ya. Oke, kita move on. Nah, di sini juga ada beberapa contoh adik-adik kalau misalnya conversation in health gimana sih sebagai seorang farmasis gitu. Nah, kalau tidak salah, saya juga sudah pernah share ya video ini di pertemuan sebelum UTS, yaitu tentang counseling dengan prescription atau RX gitu. Kemudian ada juga counseling dengan OTC, over the counter medicine. Jadi obat bebas gitu. Nyari adik-adik, nanti saya juga akan upload videonya di Leads, nanti bisa di recall kembali. Kira-kira ada nggak sih vocabularies yang memang adik-adik baru dapatkan atau baru dengar dari kedua video ini? Jadi kalau misalnya di luar RX itu adalah prescription ya, prescription ataupun resep. Kemudian OTC adalah over the counter medicine. Nah, selanjutnya, Bu, kenapa sih kita belajar terkait dengan conversation di health gitu? Nah, ini ada kaitannya nih dengan mata kuliah lain yang akan adik-adik ampu di semester selanjutnya. Di mana adik-adik nanti di semester 6 adik-adik akan ada mata kuliah swamedikasi, di mana swamedikasi ini ada komponen terkait dengan konseling, kemudian edukasi dan informasi kepada pasien. Now, of course, in this matter, you will counsel in Indonesia gitu, karena swamedikasinya bahasa Indonesia gitu ya. Tapi ada baiknya juga conversation in health ini juga adik-adik bisa linkkan gitu ya, bisa matchingkan dengan mata kuliah bahasa Inggris. Barangkali nanti adik-adik siapa tahu nanti punya kesempatan entah itu internship di luar gitu, ataupun misalnya adik-adik juga bisa punya cita-cita untuk berkarir ataupun bekerja di luar Indonesia. Itu. Selain itu juga conversation in health ini ada kaitannya dengan mata kuliah pelayanan kefarmasian di semester 7. Karena balik lagi ini akan ada terkait dengan konseling, terkait dengan informasi dan edukasi terhadap dengan pasien. Gitu. Oke, selanjutnya balik lagi ya tadi kalau misalnya adik-adik memiliki cita-cita untuk bisa melakukan internship di luar negeri gitu, ataupun misalnya melanjutkan sekolah di luar negeri, ataupun bisa adik-adik mau working abroad gitu ya, meniti karir di luar Indonesia, itu juga sangat-sangat possible gitu. Maka dari itu adik-adik dibukakan pintu, sebenarnya bahasa Inggris ini nggak cuma bahasa Inggris aja loh gitu, tapi kita juga bisa mengaplikasikannya kepada yang karir adik-adik nantinya. Oke, nah karirnya apa aja sih? Mungkin adik-adik juga pasti sudah mengenal ya. Adik-adik kalau misalnya di apotik itu adalah community pharmacy. Kemudian kalau di rumah sakit itu hospital pharmacy. Kemudian clinical pharmacy juga itu ada di rumah sakit ya. Tapi lebih fokus kepada yang pasien secara medikalnya. Gitu. Kemudian juga kalau di luar negeri itu ada namanya yang nuclear pharmacist, di mana ini
nuclear pharmacist itu ber, ber, ber apa namanya berkutat ya dengan nuklir gitu. Selanjutnya juga ada ambulatory care pharmacist, ada konsultan pharmacist, ada internet pharmacist gitu, which is lagi trending nih sekarang ya, internet pharmacist. Kemudian ada veterinary pharmacist, dan yang terakhir adalah ada informatic pharmacist. Jadi sebenarnya karir seorang farmasis ataupun apoteker itu tidak sebatas yang tidak sedikit gitu, banyak sekali peluang-peluang karir adik-adik. Dan jenis-jenis farmasis ataupun apoteker di luar negeri itu juga range-nya atau misalnya jenisnya lebih banyak dibandingkan yang di Indonesia. Gitu. Jadi adik-adik bisa membuka peluang dan juga bisa meraih peluang tersebut. Oke, selanjutnya selain untuk working ya, working in hospitals, working abroad gitu. Adik-adik juga bisa mengaplikasikan speaking skills ini pada saat adik-adik traveling. Gitu. Let's say adik-adik mau liburan nih, kan nanti sebentar lagi adik-adik akan liburan semester. Misalnya adik-adik mau liburan ke luar negeri, boleh yang dekat, misalnya ke Malaysia atau ke Singapura atau misalnya let's say ke Vietnam nih, karena Vietnam lagi sedikit booming ya ininya apa namanya destinasi wisatanya. Tapi kalau misalnya traveling abroad, kenapa sih kita harus tahu tentang conversation in health gitu? Nah, siapa tahu kan kita nggak tahu kondisi kesehatan kita di sana seperti apa gitu. Kita nggak tahu nanti apakah ada accident, apakah adik-adik akan selalu sehat di luar negeri pada saat traveling. Nah, itu juga harus apa namanya bisa dikaitkan ya dengan topik kita pada kesempatan kali ini. Gitu. Nah, mungkin di sini saya mau sedikit sharing experience ya, sharing experience saya pada saat melakukan studi di Leeds University di England. Di mana kalau misalnya di England itu kita mahasiswa abroad itu mahasiswa dari luar warga negara Inggris itu pasti harus lapor dulu nih ke istilahnya medical practice-nya paling dekat di mana. Nah, kebetulan kalau misalnya pas tempat saya tinggalnya di dormitory dari universitas, jadi paling dekat adalah dengan Leeds Student Medical Practice. Di mana kalau misalnya dikonversikan ke Indonesia, ini adalah mungkin puskesmas gitu ya. Puskesmas tapi memang dihandle dari anak-anak koas ya, anak-anak koas dari Leeds University gitu. Jadi kita lapor ke sana, kemudian memberikan informasi apa sih kondisi kita saat ini, apakah punya penyakit tertentu, apakah punya alergi tertentu gitu. Khawatir nanti kalau misalnya dalam pelaksanaan studi di sana, studi abroad, itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Dan ini kebetulan setelah beberapa bulan saya mendapatkan allergic reaction di mana itu cukup ini ya, apa namanya, cukup parah gitu, cukup parah di mana skin rash-nya itu hampir seluruh tubuh gitu. Tapi ini lebih apa namanya, lebih fokus di leher atau neck gitu, di mana setelah berobat, mungkin adik-adik penasaran gimana sih kalau misalnya berobat di sana, apakah ada prescription-nya juga ya gitu. Betul, di sana ada prescription-nya juga. Nah, ini adalah contoh dari prescription ataupun resep ya. Ada resep yang diberikan oleh dokter pada saat saya sakit di sana, di mana apa namanya, walaupun hanya salep gitu ya, salep dan juga bedah, lebih kepada salep dan juga bedah, di sana juga sangat terkendali ya untuk yang resepnya, dan ini resepnya adalah computerized. Jadi kondisinya adalah pada saat itu I've been sick for about 3 or 4 days, and I went to the clinic, yeah, the student medical practice, and the doctor or the nurse is examine my condition gitu, kemudian mereka mengeluarkan prescription. Nah, ini adalah contoh dari prescriptionnya, which is really interesting. Jadi di sini ada barcode-nya ya, adik-adik bisa lihat. Nah, ini si prescriptionnya ini sudah digitalized dan juga sudah apa namanya, sudah digitalized dan juga sudah
link dari si kliniknya ke apoteknya. Kebetulan apoteknya itu tidak ada di dalam kliniknya, itu ada di sekitar. Nah, pada saat itu saya menebus resepnya, jadi apotekernya pada saat masuk ke sana itu saya berikan prescription-nya, kemudian mereka untuk melihat apakah kesahan ya, apakah resepnya itu sah atau enggak, itu langsung di-scan di barcode-nya. Dan itu langsung terlihat sih preskripsinya, siapa dokternya gitu, dari mana dari mana resepnya itu diberikan. Kemudian juga ini ada kayak masanya gitu, masanya di mana sampai kapan si prescription ini bisa ditebus gitu. Jadi kalau misalnya prescriptionnya udah di resepnya udah ditebus, itu tidak bisa dibeli lagi gitu atau ditebus ulang lagi gitu. Ya cukup menarik gitu karena pengalaman pertama sakit di luar negeri for a period of time, and also I've been by my own gitu, sendiri aja di sana, jadi segala sesuatunya ngurus sendiri, agak 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 kaget juga gitu ya, agak 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 kaget juga gitu. Nah, ini contoh dari prescription pada saat saya mendapatkan kesempatan belajar di luar. Oke, nah di sini ada sharing yang kedua. Kebetulan selain dengan klinik, di sana juga pasti ada hospital gitu. Nah, kalau misalnya hospital di sana ada the Leeds Teaching Hospital. Nah, di sini kebetulan saya mendapatkan pengalaman, bukan diri saya yang sakit, tapi adalah teman satu kosan, satu dormitory, in which in the time during I think winter around December 2017 or 18, I forget. Uh, we've been in the cramming sessions, di mana lagi banyak banget ujian gitu ya, dan banyak deadline, kemudian juga banyak ujian, in which uh, salah satu teman saya itu mendapatkan kayak bukan depresi, apa ya, tekanan stres gitu, stres terhadap dengan berbagai macam deadline, di mana teman saya itu sempat bilang dia punya kondisi kalau misalnya dia sedang stres itu dia pasti kena panic attack gitu. Jadi panic attack-nya itu dalam bentuk apa? Panic attack-nya itu adalah dalam bentuk dia ada sort of breath gitu. Jadi susah untuk bernafas, kemudian juga bisa sampai kejang gitu. Dan qadarullah itu terjadi pada saat my last exam. Jadi teman saya itu benar-benar kejang. Nah, saya mendapatkan karena panik gitu ya, bingung harus ngapain. Pada saat itu saya langsung call 911 and explain about the condition, in which of course karena sedang di luar negeri harus menjelaskan dengan bahasa Inggris. Jadi pada saat itu saya menjelaskan I have a friend in which she is Chinese and I think she has panic attack and she has sort of breath, and then she just falling down from the bed gitu, about it's not too high, but she's falling down, and then her head is falling down first, in which I really get concern gitu, and she has kind of epileptic shock gitu. Nah, after 2 or 3, no, maybe 2:20, no, not 20, after 15, yeah, after 15 to 20 minutes, the ambulance came, and then it's my first time to see the ambulance outside of Indonesia. Jadi di dalamnya itu sangat sophisticated sebenarnya. Di dalamnya itu banyak banget peralatan yang memang baru saya lihat pertama kali gitu. It's such a bad experience for me and also shocking experience, but I am kind of grateful the Allah give me opportunity to stand by my friend until she really get healthy again gitu. Jadi adik-adik, let's say yang namanya sakit gitu, yang namanya kondisi tertentu itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja gitu. Jadi adik-adik harus prepare nih apa yang harus dijelaskan
basic-basic terminologi dari medikal gitu. Kemudian juga pada saat menjelaskan hal-hal tertentu juga perlu di rewind atau recall gitu. Nah, mungkin ini sedikit sharing gitu terkait dengan conversation in health, dan untuk menutup sesuai dengan apa namanya diskusi kita pada pertemuan sebelumnya, adik-adik harus berlatih untuk speaking skills, di mana saat ini I give you assignment about part 2 in speaking skills. So you need to search about the topic or questions that you want to answer in speaking skills based on video. And then after that, you show me atau you will give me the cue card. Ya, the cue cardnya disampaikan juga pada saat submit the leads. Kemudian juga sampaikan link video adik-adik untuk menjawab si cue cards tersebut. Nah, the duration of the video is about 2 to 3 minutes. It's enough, only 2 to 3 minutes. And then I will grade you based on your uh, speaking skills and also your hard work gitu ya. Kemudian juga itu akan masuk ke dalam nilai partisipatorinya gitu. Untuk deadline ini adalah pada 2 hari ya deadline-nya gitu, 2 hari dan disubmit ke leads. Mungkin that's all that I want to share to you about speaking skills part 2, in which you already given sharing experience from me, and also you have been exercise atau latihan speaking skills itu either pada saat pertemuan ke 12 pada saat pertemuan secara sinkron ataupun sekarang dengan menggunakan latihan. Hopefully later on in the quiz next week dengan Pak Iqbal, adik-adik bisa menjawab itu dengan dengan successfully gitu. That's all from me. Thank you very much. I will close this session. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.